Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan mereka beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Haleluya, terima kasih. Keluaran 34 ayat 35 ya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali. Ia masuk menghadap untuk bicara dengan Tuhan. Ya, nanti saya buka satu ayat lagi ya, sebentar. Dalam 2 Korintus 3 ayat, ya lihat ya, tidak seperti Musa ya, yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ya, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Serem ya, ini tak jelasin ya saudara ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, ya orang Yahudi itu, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Karena Paulus sendiri mengalami, ya
baca, tapi nggak ngerti ya apa hubungannya dengan Yesus ya. Karena selubung itu. Sampai Paulus melihat dibukakan selubung itu. Musa itu ceritanya 40 hari 40 malam, saudara ya, bicara dengan Tuhan. Dia berinteraksi dengan Tuhan, saudara. Berinteraksi dengan Tuhan. Ingat-ingat itu ya. Berinteraksi dengan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan, saudara Musa ini? Di zaman itu Musa berpuasa 40 hari 40 malam di sana ya. Berbicara dengan Tuhan. Apakah Anda bisa bicara Tuhan seperti itu sekarang, saudara? Apakah masih perlu seperti itu? Saya tidak yakin. Dan saya merasa bahwa zaman sekarang tidak seperti itu berinteraksi dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu hadir di mana, saudara? Tuhan itu hadir di dalam orang-orang yang paling hina dalam hidupmu. Tuhan itu hadir di dalam orang-orang yang paling hina di dalam hidupmu. Ya. Coba kita kembali ke Matius ya, saudara ya. Ayat 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan ketika kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi kalau kamu ngajeni orang-orang yang paling hina ini, kamu memberikan cintamu kepada orang-orang yang paling hina ini, maka kamu sebenarnya sedang berinteraksi dengan orang yang paling hina denganmu itu, justru merepresentasikan Tuhan, saudara. Anda sudah dapat pelajaran tentang apakah Allah itu, Allah adalah sang cinta. Anda sudah dapat pengajaran tentang apakah malaikat itu, yaitu mungkin kita sendiri. Mungkin. Yang jelas malaikat itu bukan satu makhluk yang pakai sayap, bukan. Tapi malaikat itu adalah mungkin salah satu dari kita sendiri. Atau orang lain. Kita sudah belajar apakah setan itu. Ternyata setan itu adalah keinginan-keinginan tak terkendali dalam hidup kita. Ya, kita kembali ya. Wajah para malaikat. Ya, judulnya ya. Kita sudah belajar apakah Allah. Siapakah Allah atau apakah Allah itu? Allah itu ternyata adalah sang cinta atau agape. Kita sudah belajar apakah malaikat itu. Malaikat itu ternyata kita yang membawa berita surga. Ya. Apakah setan itu adalah keinginan yang tidak terkendali? Ya. Allah, malaikat, dan setan. Ya, ini kan kita sudah belajar itu kan simple. Ini sebuah pola ya, saudara ya. Nah, sekarang kita belajar, saudara ya, bagaimana interaksi dengan Allah. Jadi, kalau kita ini contoh ya, interaksi dengan Allah sama dengan interaksi dengan cinta. Makin kamu mencintai, maka kamu makin mengekspresikan Allah dalam hidup kamu, mengekspresikan sang cinta itu. Atau kepada siapa kamu bisa mengekspresikan cinta itu, saudara? Apakah kepada istrimu? Apakah kepada anakmu? Mungkin. Tapi kepada siapa? Kepada musuhmu, saudara. Karena dia tidak layak untuk dicintai. Kalau musuhmu ternyata adalah istrimu, berarti kamu harus mencintai istrimu lebih. Sekalipun istrimu kayak bebek gombel, kayak mak lampir. Ya. Ketika yang menjadi musuhmu adalah saudaramu, maka kamu harus mengekspresikan cinta itu kepada dia. Kepada siapa kita bermusuhan, kepada dialah kita harus mengekspresikan cinta itu. Dan cinta itu kan makin besar, semakin besar itu, maka kamu akan mengekspresikan cinta itu. Dan itulah kamu sedang berinteraksi dengan Allah. Karena adalah cinta kan, agape kan. Bukan seks ya, tapi cinta agape. Simple ya. Jadi mengapa wajah Musa bisa berkilau, bisa bercahaya? Mengapa Stefanus bisa bercahaya? Karena berinteraksi dengan cinta. Kalau dia tidak berinteraksi dengan cinta, ingat saudara apa yang dilakukan oleh Stefanus. Dia memberkati musuh-musuhnya. Dia adalah seorang diaken yang membagi makanan. Ya. Dia membagi makanan, yang berdiakonia. Ya, Musa ini adalah orang yang memberi makan 2 juta orang Israel dengan mana di padang gurun, saudara.
Allah Pak iya, tapi kan melalui Musa. Jadi ekspresi cinta itu selalu ada diakonia di sana. Nah, ketika kamu mengasihi musuh-musuhmu, maka kamu sedang mengekspresikan cinta itu, mengekspresikan Allah. Kamu sedang berinteraksi dengan Allah, maka wajahmu akan bercahaya. Karena ada wajah Allah dalam hidupmu. Makanya orang-orang yang rajin berdiakonia, orang-orang yang rajin memberi, orang-orang yang tidak pelit, bukan royal ya, tapi tidak pelit. Orang-orang yang konsisten dengan diakonia, dengan benar, maka wajahnya akan bercahaya, saudara. Pentingnya buat apa wajah bercahaya? Nggak ada pentingnya, buat gaya-gaya doang. Prak, langsung dah. Stefanus ini nyatanya mau berwajahnya percaya tetap dirajam pakai batu, saudara. Cuman memang orang-orang ya yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Apakah melekat dengan Tuhan? Berarti kamu punya musuh, tiap hari kamu kasihi musuhmu. Itu namanya melekat dengan Tuhan. Berat ya, saudara. Enggak lah, Mehmet kan gampang, pelajaran gampang itu. Kamu aja yang rese. Amit, 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 amit. Nggak mau deket-deket. Ya kan? Amit, amit. Kalau saya mah kadang-kadang ketemu musuh segala macam, tetap kita sapa, tetap baik, bodo amat, saudara ya. Cuman tidak memberi salam, apalagi kalau ada pengkhianat. Kalau dia berkhianat jangan. Tapi kalau dia sampai dia lapar, sampai dia ada sesuatu butuh dari kita bisa tolong, kita tolong. Ya, beri makan bila musuhmu lapar, beri minum bila musuhmu haus. Kalau perlu tengok di penjara, ya. Itulah Anda berinteraksi dengan sang cinta. Dan kalau Anda melakukannya berulangan terus-menerus, wajahmu akan bercahaya. Artinya, kemanapun kamu pergi, ambience-mu, hawamu itu udah hawa yang memberikan berkat, saudara ya. Itu, sesimpel itu, saudara. Masalahnya bisa nggak seperti itu? Wah, ini teka-teki, saudara ya, teka-teki. Kamu pikir hal ini perkara yang sulit? Enggak sulit. Ini perkara yang mudah, tapi kamu meremehkan. Nanti, aduh, ngapain saya musuhan nanti, ya terserah kamu, saudara. Kamu kapan mau bereskan? Kejadian Stefanus itu didahului dengan Roh Kudus dan memberi makan. Kejadian Musa didahului dengan mana di padang gurun dan Musa menerima Torah, yaitu Roh Kudus juga, sama kan, Pentakosta kan? Sama ya? Jadi wajah yang bercahaya itu adalah wajah yang ditimbulkan karena dia berinteraksi dengan Allah, dengan sang cinta, saudara. Dan itu adalah wajah para saksi-saksi Kristus yang menjadi terang, hidupnya menjadi terang. Itulah yang disebut dengan dua saksi Allah kan. Dua saksi kan. Orang Yahudi dengan orang Kristen yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Makanya orang Islam, selama orang Yahudi dan orang Kristen masih menjadi saksi, maka orang Islam tidak akan bisa berkembang. Sekalipun kelihatannya udah modern-modern, udah masuk Eropa ya, siap-siap. Tetapi tidak akan pernah bisa ambil alih. Bahkan di Inggris sekalipun kelihatannya sudah begitu rupa, nggak akan mudah, saudara. Nggak akan bisa. Karena banyak orang-orang Kristen memberitakan Injil di Inggris. Nah, saudara, orang-orang yang rajin berdiakonia dengan benar, tubuhnya akan berkilauan, menjadi terang. Maksudnya, ambience-mu, hawamu adalah hawa yang memberikan diakonia, adalah hawa yang memberikan cinta. Itu aroma surgawi. Karena dia memutuskan untuk berinteraksi dengan sang Allah, yaitu berinteraksi dengan sang cinta, yaitu agape. Dimulai dari agape, dimulai dari diakonia, dan diakonia kepada musuhnya, yaitu kepada orang-orang Islam ini, pada orang-orang yang paling hina ini dalam hidupmu, saudara. Kan ajaib kan masalahnya kalau kita melihat. Apakah senjata dari dua saksi Allah ini, saudara? Ya, kita masuk ya dalam Wahyu 11 ya. Mereka adalah pohon zaitun dan kaki dian ya. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka punya kuasa atas segala air untuk mengubahnya jadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Terus apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut
akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Nah, saudara, Anda lihat ya, para saksi ini, dua saksi Allah, ya, akan punya kuasa orang yang akan menyakiti mereka dengan cara apa, maka orang itu akan mati dengan cara itu. Dan kalau Anda melihat, jika ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. Api yang keluar dari mulutnya ya, menghanguskan. Ini serem ya saudara, api yang menghanguskan. Saudara, perkataan yang seperti api ini ya, artinya apa nih? Lidah api kuasa Roh Kudus itu saudara ya. Adalah apa saudara? Rema. Yang Anda katakan itu hanya rema saudara, nubuatan. Kesaksian mereka ini adalah roh nubuat. Perkataan firman Tuhan. Maka orang-orang yang rajin hidupnya ya di dalam firman Tuhan dan melakukannya, itulah rema. Logos yang dilakukan itulah rema. Dua saksi ini keluarkan api ya, api dari mulut. Kita tahu api ini adalah Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus ini adalah rema. Rema ini adalah logos yang dilakukan segera, ya kan? Dengan kalau kamu punya logos yang dilakukan, hidupmu penuh dengan logos yang dilakukan. Nah, hari ini Anda dengan firman Tuhan suruh mengampuni. Anda hari ini punya firman Tuhan jangan utang-utang. Anda hari ini dengan firman Tuhan untuk bekerja dengan rajin, jujur, dan sukacita. Anda hari ini dengan firman Tuhan untuk selalu bersukacita, mengucap syukur. Sudah diajarin bagaimana bangun pagi-pagi bilang Jehovah Jireh, pagi-pagi bilang Jehovah Shalom, pagi-pagi atau kalau Anda lagi down, lagi kesepian, Anda bilang Jehovah Sebaot. Tapi Anda tidak melakukannya. Maka Anda tidak akan punya kesaksian itu, saudara. Api yang keluar dari mulutnya itu rema. Perkataan-perkataanmu itu rema. Ini cara kamu, bagaimana cara kamu bisa mengatasi kehidupanmu sehari-hari loh saudara. Ya, bukan teori kekristenan, bukan kamu lakukan. Setiap kali dengan firman Tuhan apa lakukan langsung. Ya, ada firman Tuhan suruh jaga kekudusan, lakukan aja. Firman Tuhan bilang supaya kamu hidup dalam kesederhanaan. Saya sendiri harus memberi contoh teladan, ya kan? Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu. Dan saya benar-benar melakukan itu, saudara. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Kalau kamu berhasil melakukan seperti itu, saudara, kamu akan punya logos yang dilakukan. Kamu akan keluar api dari langit, saudara. Ya, api dari mulutmu. Itulah senjatanya kita, dua saksi Allah. Ya, selain dari kita harus pakai baju lenan putih, diakonia, dan kebetulan Musa dan Stefanus juga hal yang sama, tapi kamu juga harus punya logos yang kamu lakukan. Logos yang harus kamu selalu lakukan. Logos mana yang kamu lakukan coba? Ayo, udah diajarin bolak-balik, jangan berantem, ya kan? Konflik boleh, tapi kamu nggak boleh mutu-mutungan. Tapi masih mutu-mutungan nih orang di yayasan. Kan edan saudara kalian ini kan? Bagaimana mau jadi dua saksi Allah? Tidak mungkin kamu jadi dua saksi Allah. Lawang kamu sesama kamu aja saling gorok kok, saling bantai, saling menyerahkan kok. Kayak kemarin itu si Malikil CS itu ya. Orang Bandas itu ternyata banyak yang menyerahkan orang-orang Islam ya saudara ya. Sebenarnya banyak yang berzina loh saudara. Orang Tritunggal juga ada yang homo juga, hati-hati saudara ya. Wah ngeri saudara. Wes pokoknya ini parah karena memang mencari duit, bukan kalian tidak memberitakan Injil. Apakah mereka saksi tadi pertanyaan Bu Marta? Bukan. Mereka bukan saksi. Mereka bukan orang-orang yang di akhir zaman di dalam Yoel 2 ayat 37-38. Mereka orang bernubuat, bukan saudara. Mereka adalah orang-orang yang merusak iman kita saudara. Dengan kesaksian hidup mereka yang selodeh, hidup yang jelek. Sebab kita ini adalah saksi. Dua saksi. Saksi dari kedahsyatan Tuhan Yesus. Bukan berteori. Kita ini saksi. Kalau kamu ngomong-ngomong firman Tuhan, tapi kelakuanmu tidak sesuai firman Tuhan, namanya kamu bukan saksi, kamu sedang berteori, sport otak. Saksi itu dia punya kuasa dalam perkataan mulutnya itu tadi. Perkataanmu menjadi penuh kuasa, penuh rema tadi. Sepele kan? Selain dari kita mengenakan pakaian lenan putih. Kisah Rasul 19, ayat 14, menggunakan pakaian lenan putih, yaitu diakonia.
Jadi Anda yang berdiakonia, hidupmu juga benar-benar harus jadi saksi. Yaitu perkataan yang penuh kuasa tadi, logosmu yang kamu lakukan, rema, yang api keluar dari mulut itu ya. Logosnya itu harus jadi rema. Simpel sekali. Saya berharap Anda semua, kita semua, hari ini yang mendengar, kita ini ada dua saksi Allah. Saya berharap Anda tiap pagi, kan ikut doa pagi, Anda dengarkan baik-baik, lalu lakukan langsung, saudara. Kalau saya kan kasih beberapa tips ya, ayo lakukan ini begini, begini, begini. Kamu lakukan benar-benar. Jangan basa-basi. Aduh, saya kadang-kadang setia kalian mah gitu ya. Saya sedih loh, saudara. Karena kalian basa-basi, kalian mendengar, entah kalian dengar setiap kali utang-utang lagi, setiap kali ruwet lagi. Kenapa kamu enggak tekatin, jangan utang-utang, ditekatin, saudara. Berdoa sama Tuhan, ditekatin, kamu jalani yang benar, saudara. Hidup yang benar. Ditekatin, karena kamu adalah dua saksi Allah. Itu yang dilakukan oleh para saksi. Kalau kamu sendiri, kamu punya logos, kamu nggak lakukan, jangan harap kamu akan menjadi dua saksi Allah. Jangan basa-basi loh, saudara. Pak, saya lagi ada masalah, ada kesempatan buat praktek. Kalau lagi ada masalah, kamu prakteknya gimana firman Tuhan? Firman Tuhan ini bisa dipraktekkan ketika kamu lagi dalam penderitaan, dalam masalah, dalam pencobaan. Prakteknya di situ. Lah kamu sudah dengar firman Tuhan, itu kan kamu punya senjata, pedang tadi yang Ibu Lucy nanya itu loh. Kamu punya pedang roh, yaitu rema, dan pedang firman Tuhan, logos. Pedang itu kamu harus diasah dengan kamu lakukan. Tidak ada cara lain, kamu hanya bisa mengasah pedang yang keluar dari mulutmu itu hanya dengan melakukan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Kamu hari ini yang butuh uang, jangan utang. Bilang Jehovah Jireh. Serius saudara ya. Kamu yang hari ini sedang di dalam kebingungan, bilang Jehovah Shalom. Bilang Jehovah Shalom yang keras. Malam-malam kamu ngelilit dudukan ya, bangun ya, terbangun. Siapa yang suka begitu? Masih? Saya dulu gitu ya. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Saya bilang begitu saudara. Sampai damai tenang ya. Siapa di sini yang masih khawatir? Anda diintimidasi oleh sesuatu. Kamu bilang Jehovah Sebaot. Siapa yang khawatir? Bilang Jehovah Sebaot. Malaikat Tuhan melindungi. Bilang dong. Siapa di sini yang sakit? Bilang Jehovah Rafa. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Ayo ngomong yang lagi sakit di sini. Jehovah Rafa. Tuhan sembuhkan. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Begitu dong. Praktek. Kamu udah punya firman Tuhan. Dalam sakitmu kamu bisa nggak mengucap syukur sama Tuhan? Kamu sakitmu ngeluh, aduh Tuhan kenapa Tuhan kasih aku sakit ini? Mengucap syukur. Tuhan terima kasih Tuhan, aku sakit, aku nggak bisa kerja. Aku punya banyak waktu sekarang untuk berdoa dan baca Alkitab. Ini contoh nih, tadi barusan ya. Jadi komplain. Saya bisa marah sama dia. Ya. Karena saya merasa terganggu. Sehari bisa telepon 10 kali, sudah komplain ini, komplain itu ya. Tapi saya harus sabar. Bahkan kita difitnah juga ya. Katanya kita begini, katanya kita begitu. Ya, tapi kita sabar, tenang. Wah, kenapa bisa sabar? Ya, kita harus melakukan firman Tuhan, saudara. Pokoknya kita harus praktek firman Tuhan. Kamu tidak punya cara lain bagaimana kamu mau jadi dua saksi. Kamu hanya harus melatih pedangmu setiap hari. Dengan melakukan pedang yang dilatih, saudara. Tidak ada cara lain. Ya, saudara ya. Firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Jadi, saudara, ketika kamu menjadi dua saksi Allah, ya, selain kita menggunakan kain lenan putih yaitu diakonia, diakoni itu harus. Kamu melatih praktek firman Tuhan dengan melakukan setiap hari, setiap saat mengampuni. Ya bahkan mengasihi apa? Firman Tuhan bilang apa? Kamu lakukan. Firman Tuhan bilang kamu harus setia, kamu setia. Firman Tuhan bilang kamu Jehovah Jireh, bilang Jehovah. Firman Tuhan bilang Tuhan berikan damai sejahtera, kamu lakukan. Lakukan. Sebab kamu tidak punya cara lain. Kalau kamu bukan tergolong dalam dua saksi Allah, maka kamu adalah menjadi pengikut antikristus. Nggak main-main, saudara. Kamu harus menjadi dua saksi Allah, atau kamu adalah pengikut antikristus yang dia di stempel tanganmu nanti.
Dan kamu nggak, karena kamu tidak latihan dengan pedangmu. Kamu kompromi, kamu lemah. Kalau kamu bukan dua saksi Allah, maka kamu adalah antikristus, nggak ada lain. Saudara, kamu jangan main-main, saudara ya. Ketika kamu melatih pedangmu terus, saudara, maka kamu akan bercahaya, mukamu akan bercahaya. Seperti malaikat di surga, saudara. Kamu akan bercahaya, kamu akan menjadi terang, kamu benar-benar menjadi saksi. Latih, saudara, hidupmu tiap hari, melatih pedangmu. Tuhan Yesus memberkati.